Konon katanya, Partai Komunis Indonesia mencoba mengambil alih kekuasaan pemerintah yang berwenang. Walaupun PKI sudah pernah memberontak sebelumnya, dan sebelumnya lagi, pernahkah kalian bertanya tentang bagaimana jika PKI akhirnya berhasil menang dalam perebutan kekuasaan di tahun 1965? Semenjak Lenin mengambil alih seluruh Rusia lewat Revolusi Oktober, dan perang sipil berdarah di daerah Kekaisaran Rusia, ia meraih tampuk kekuasaan Partai Komunis dan mengumpulkan delegasi-delegasi Partai Komunis di seluruh dunia untuk berkumpul dan membentuk suatu organisasi yang bernama Komintern, singkatan dari Komunis Internasional. Di belahan dunia lainnya, Henk Snifflit, seorang anggota Partai Komunis di Belanda, sudah mendirikan Partai Komunis untuk kaum jajahan bernama ISDV. Ia dibantu oleh Adolf Bars, seorang komunis Belanda lainnya yang merantau ke Hindia Timur atau yang sekarang dikenal sebagai Indonesia di tahun 1914. Ia mendirikan suatu surat kabar bernama Suara Merdeka, di mana ia menjabat sebagai editor bersama Semaun dan Noto Wijojo. Bergerak ke tahun 1926, PKI mengadakan pemberontakan pertama. Pada akhirnya gagal karena kekurangan dukungan dari masyarakat luas. Kemudian di tahun 1948, tidak puas dengan isi perjanjian Renville yang menyatakan pihak Republik di kala itu wajib mengurangi jumlah tentara aktif. Mantan Perdana Menteri Indonesia, Amir Syarifuddin, mengerahkan puluhan ribu massa yang berasal dari kaum buruh dan petani. Tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil dan dihentikan oleh pasukan TNI. Di pemberontakan ini, Musso yang merupakan anggota Komintern sebelumnya menginstruksikan pemberontakan di tahun 1926 ikut terlibat dalam melobi pemberontakan 48 ini. Tetapi pada akhirnya, ia tewas ditembak oleh tentara Republik di tengah-tengah hutan pegunungan Ponorogo, sementara Amir Syarifuddin ditangkap oleh Batalion Siliwangi bersama 300 pengikutnya. Lalu, dieksekusi sore harinya. Dean Aidit, seorang anggota Politburo atau petinggi Partai Komunis Indonesia sebelum pemberontakan 48, berhasil kabur ke China dan Vietnam setelah posisi PKI terpojok. Ia dan anggota Politburo lainnya, Lukman Nyoto dan Sudisman, menggantikan kepemimpinan PKI memulai gerakan baru di awal dekade 50-an, lalu mulai meraih suara publik di pemilu tahun 1955. Pergantian kabinet yang terus terjadi berulang kali, disertai dengan Perang Dingin yang melanda seluruh dunia, membuat Soekarno turun tangan dan menjalankan demokrasi terpimpin. Ia memadukan unsur nasionalisme, agama, dan komunisme yang dikenal sebagai Nasako. Unsur yang terakhir membuat kebijakan luar negeri Indonesia menjadi sangat hangat dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, menyebabkan fraksi sayap kanan di tubuh ABRI dan PKI bersenggolan mencoba memainkan manuver-manuver politik sampai pada akhirnya terjadilah tragedi 1965. 6 jenderal Angkatan Darat tewas terbunuh. Hanya satu yang selamat dari kejadian ini, yaitu Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya pembersihan anggota PKI dari organ-organ pemerintahan, serta pembunuhan massal anggota serta simpatisan partai tersebut. Banyak peneliti yang mengacungkan telunjuk pada keterlibatan Amerika dan Inggris lewat agensi masing-masing, MI6 dan CIA, di mana pada tahun 1962 sampai 63, Indonesia sempat berkonfrontasi dengan Malaysia yang saat itu baru dimerdekakan oleh Inggris. Pemerintah Inggris tidak ingin Indonesia mencaplok wilayah Borneo milik Federasi Malaysia yang masih dalam pengaruhnya. Lalu, mereka mengirimkan bala bantuan dan mencoba melancarkan serangan psikologis kepada image Soekarno sebagai pemimpin Indonesia. Serta Amerika yang tidak ingin kalah dalam Perang Dingin mencoba menahan jalur penyebaran komunisme yang terjadi di Vietnam pada saat itu, bergerak seperti domino. Lalu, bagaimanakah jika Partai Komunis berhasil dalam aksi kudeta tahun 65 tersebut? Yang paling utama ialah sistem pemerintahan kita akan beralih menjadi seperti yang ada di Uni Soviet dan China, di mana Politburo menggantikan MPR Indonesia. Sesuai tradisi di Republik Soviet, akan ada sekretaris jenderal yang menjadi penguasa tunggal. Dibatasi kekuasaannya oleh para anggota Dewan Politburo seperti di China dan Uni Soviet. Hanya satu partai yang boleh ikut pemilu, yaitu Partai Komunis Indonesia. Pemilihan dewan akan tetap dilaksanakan. Hanya saja semua calon tetap berasal dari PKI. Dalam hal perekonomian, kemungkinan Republik Rakyat Indonesia akan sangat mengikuti poros China, di mana ekonomi pasar ikut bermain, seperti yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping di tahun 1980-an. Dikarenakan pengaruh Uni Soviet yang sudah kendur,
dan berujung pada keruntuhannya di tahun 1989. Juga, nasionalisasi Freeport tentu akan dilaksanakan oleh PKI. Tetapi, kepemilikan tanah akan menjadi milik bersama. Tidak ada lagi di mana kepemilikan pribadi dan juga tidak akan bisa diwariskan. Hal ini sangat bertentangan dengan budaya dan agama mayoritas di Indonesia, yaitu Islam. Kemungkinan terbesar ialah akan adanya perang saudara, seperti yang terjadi di Soviet Rusia dan RRC atau Republik Rakyat Cina. Pihak konservatif di masing-masing negara terdiri dari kelompok agamis dan anti-komunis, beserta liberal yang mencakup pemilik modal mencoba mengambil alih kekuasaan kembali dari Dewan Soviet. Hanya saja, tidak ada kaum konservatif yang berhasil di kedua negara tersebut. Terakhir, ketika Partai Komunis gagal mengkudeta pemerintahan yang sah, mereka akhirnya dibantai. Tetapi jika mereka berhasil, maka pembantaian oleh kaum komunis akan menjadi sesuatu yang umum dan wajar kepada kaum agamis dan nasionalis. Sebagaimana yang terjadi di kedua negara yang kami jadikan contoh. Uni Soviet, teror merah 1921, korban mencapai 1,5 juta jiwa. Dan mantan Tsar Rusia, Nicholas II, dan keluarga dibantai. The Great Purge 1930 sampai 1938. Perkiraan korban dari pembersihan unsur-unsur kapitalis dan juga anti-komunis ini memakan 20 juta jiwa. Republik Rakyat Cina, The Great Chinese Famine. Kesalahan Mao Zedong dan para bawahannya dalam menghitung jumlah distribusi bahan pangan dan larangan kepada warganya untuk memiliki pertanian pribadi agar target dan visi Mao bisa terpenuhi, lalu menjadikan China sebagai kekuatan yang mandiri dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri gagal, mengakibatkan pada kelaparan yang memakan korban sekitar 45 juta jiwa sampai 70 juta jiwa. Revolusi budaya China, perubahan budaya yang dipaksa oleh Mao Zedong untuk diikuti warganya mengakibatkan protes besar-besaran yang mengakibatkan pembantaian demonstran sekitar 1 juta jiwa. Belum lagi contoh-contoh pembantaian massal yang terjadi di negara-negara komunis lainnya seperti Vietnam, Kambodia, dan tentu saja Korea Utara.